Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya di lahan basah sebagai tugas UTS mata kuliah analisis resiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktarina Amanda dengan NIM 100111820250004 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A Angkatan 2020 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Deseila Andarini SKM MSc. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi lahan basah. Apa sih lahan basah itu? Jadi, lahan basah atau wetland merupakan wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun menetap, juga bersifat musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah terdiri jadi dua, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami terdiri dari rawa, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, serta tepian sungai. Adapun lahan basah buatan terdiri dari waduk, saluran irigasi, sawah, serta kolam. Selanjutnya yaitu mengenai definisi hazard atau bahaya. Apa sih hazard atau bahaya itu? Jadi, hazard atau bahaya merupakan sebuah situasi atau sumber yang membahayakan dan memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan atau penyakit pada manusia, merusak lingkungan, serta merusak peralatan. Bahaya juga merupakan termasuk situasi ataupun tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, dan gangguan lainnya. Bahaya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahaya fisik atau physical hazard. Bahaya fisik dapat berupa radiasi, temperatur ekstrim, cuaca, pencahayaan, getaran, serta tekanan udara. Yang kedua yaitu bahaya kimia atau chemical hazard. Bahaya kimia ini bahaya yang berbentuk gas, cair, atau padat yang mempunyai sifat racun, iritasi, sesak napas, mudah terbakar, meledak, serta berkarat atau korosif. Yang ketiga yaitu bahaya biologis atau biological hazard, di mana bahaya biologis dapat berasal dari mikroorganisme, khususnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti bakteri, jamur, maupun virus. Yang keempat yaitu bahaya ergonomi, di mana bahaya ergonomi merupakan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan pada tubuh secara fisik sebagai akibat dari ketidaksesuaian dan cara kerja yang salah. Yang terakhir yaitu bahaya psikologi atau psychological hazard stress, di mana dapat berupa tekanan pekerjaan, kekerasan di tempat kerja, dan jam kerja yang panjang ataupun kurang teratur. Selanjutnya yaitu sumber bahaya. Yang pertama, materials. Materials ini merupakan bahan yang berbentuk cairan, padatan, dan gas yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua yaitu equipment atau peralatan, di mana peralatan ini berupa mesin ataupun alat yang digunakan untuk memproduksi atau mengolah barang. Selanjutnya yang ketiga yaitu environment atau lingkungan, yang merupakan area umum tempat seseorang itu bekerja. Dan yang terakhir yaitu people atau orang-orang di tempat kerja tersebut. Adapun langkah-langkah atau pengendalian bahaya potensial itu sendiri, yang pertama dengan kenali hazard, di mana pada tahap ini kita harus melakukan inspeksi rutin, menganalisa data kerugian, kecelakaan maupun kesakitan, melakukan penilaian risiko, serta mengecek standar-standar yang ada. Yang kedua yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kita melakukan yang namanya risk assessment dan hazard analysis. Yang ketiga yaitu rencanakan. Pada tahap ini, kita merencanakan upaya dan langkah yang akan diambil untuk mencegah ataupun mengurangi kesakitan serta kecelakaan yang ada. Yang keempat yaitu laksanakan.
Pada tahap ini, kita melakukan yang namanya hierarki pengendalian, yang terdiri dari 5 tahap, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD. Yang terakhir yaitu monitoring, di mana dengan melakukan monitoring untuk melihat keberhasilan serta sebagai bahan evaluasi. Berikutnya yaitu mengenai contoh bahaya di lahan basah. Di sini saya mengambil contoh di lahan gambut. Dengan bahaya atau hazardnya yaitu pembukaan di kawasan lahan gambut oleh manusia atau konversi lahan. Dengan resiko yaitu dapat membuat lingkungan terdegradasi atau terganggunya kualitas fisik gambut serta rusaknya siklus hidrologi. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan kebakaran yang berdampak pada infeksi saluran pernapasan. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengelolaan lahan gambut secara lebih terencana serta melarang pembukaan di kawasan lahan gambut itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.